Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari Kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sudah berapa banyak orang yang menderita karena kejahatan ucapanmu? Kau lapar, kau perlu makan. Kan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Jangan sampai kamu sakit. Mesin jahitmu ini kan juga perlu istirahat. Dulu, saat musim hujan, secangkir teh hangat tidak pernah ibu lewatkan. Ya seperti ini. Nenekmu yang dulu mengajari ibu bagaimana cara menikmati teh hangat. Mulai dari cara meminum, menakar gula, bahkan sampai cara memegang cangkir pun dulu ibu diajari. Coba kamu lihat di balik jendela itu. Ibu sangat suka mengamati gerimis di balik jendela itu. Biasanya ibu akan hitung air yang menetes tepat di atas batu hitam sampai tetes ke-50. Batu hitam itu mungkin usianya sudah berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus-ratus tahun. Tapi dia masih bertahan. Dia juga masih bisa merasakan ramahnya air hujan itu turun. Meskipun dia juga harus merasakan sakit akibat menahannya. Sarah, tunggu sebentar. Sebelum kamu memulai, semua perlengkapan harus kamu tata berdekatan. Jadi mulai dari benang, gunting, dan semua perlengkapan yang kamu butuhkan harus kamu pastikan siap semuanya. Kalau sudah, kamu harus perhatikan bagaimana posisi tubuhmu. Kemudian, bagaimana tempo kakimu, dan bagaimana caramu memegang kain. Dan yang paling penting, Sarah, kamu harus tenang saat mengerjakannya. Ya, belajar dari kesederhanaan itu memang susah. Tapi kamu harus yakin, di balik ini semua, kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nenekmu dulu itu pemain sandul. Suka sekali mengoleksi barang-barang antik. Apalagi mesin jahit yang sampai saat ini ada di hadapanmu itu. Dari situlah, dulu nenekmu mengajari ibu bagaimana cara menjalani kehidupan. Dan bagaimana untuk menjadi manusia seutuhnya.
teman-teman sebaya ibu dulu jauh lebih mapan pekerjaannya daripada ibu. Apalagi kalau soal penghasilan. Jelas ibu kalah jauh dari mereka. Makanya tidak heran kalau kemudian banyak orang yang menyuruh ibu untuk pergi ke luar negeri buat jadi TKW. Kata mereka, di sana penghasilannya lumayan banyak. Tapi ya, ibu tetap menolak. Ya buat apa? Lawang di sini saja ibu sudah merasa cukup kok. Buat apa jauh-jauh ke sana? Dan yang paling pasti, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan pekerjaan ibu, kecuali ibu sendiri. Sama seperti nenekmu dulu. Dulu nenekmu juga bekerja dengan mesin jahit ini. Apa yang bisa menghentikannya? Hanya ada satu, yaitu kematian. Tapi hal itu tidak berlaku untuk mesin jahit ini, Sarah. Mesin jahit ini akan terus hidup secara turun-temurun. Dulu di kampung kita ini, yang mempunyai mesin jahit itu cuma nenekmu. Dirawatnya dengan sepenuh hati. Bahkan satu debu pun tidak boleh ada yang menempel di mesin jahit itu. Kalau mesinnya rusak, ya nenekmu sendiri yang akan memperbaiki. Karena dari mesin jahit itu, dulu nenekmu bisa mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya. Memang, penghasilan dari menjahit itu tidak seberapa. Tapi bagi nenekmu itu sudah lebih dari cukup. Dengan segala keikhlasannya. Dulu nenekmu pernah berkata begini pada ibu. Duk, jamanku biyen luwih soro. Urip ora mung urip. Sing penting iso mangan, iso ngwe jajan anak, kuwi wis seneng pol. Ora mung iku, Nduk. Ibu biyen iso ngerti carane urip. Kuwi teko gurune ibu, sing jenenge Mbah Sukadi. Patokan uripe ibu ya teko wejangane beliau iki, yaiku saka tembung sarine tebu. Kuwi ngono tembung singkatan sing duweni arti sabar, rilo, nerimo, temenan, lan budi luhur. Itu ujangan nenekmu yang masih ibu ingat dan terapkan hingga saat ini. Sarah masih bisa hidup sampai saat ini dan menjadi wanita kuat. Itu semua karena ibu. Memahami bagaimana menjalani kehidupan dan bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Ibu selalu memperhatikanku. Meskipun terkadang aku juga dimarahi karena aku selalu salah dalam meminum teh. Ibu juga memarahiku ketika aku tidak merawat mesin jahitku dengan baik. Sesederhana itu memang.
Cara ibu mengajariku untuk bersyukur. Bu, sampai saat ini Sarah masih menyediakan secangkir teh hangat untuk ibu. Karena Sarah masih ingin ibu menemani Sarah di sini, menikmati ini semua, menuangkan sendok gula. Karena ibu tidak terlalu suka kalau tehnya manis. Aku selalu berusaha melupakan semua kejadian itu. Memang, dalam secangkir teh hangat ini tidak selalu terasa manis. Ada banyak kepahitan-kepahitan yang ibu sembunyikan dari Sarah. Aku tidak pernah melihat ibu menolak ketika bapak meminta segelas kopi. Ibu juga selalu membereskan semua alat lukis bapak yang berantakan. Bahkan kulihat, ibu juga memenuhi semua kebutuhan alat lukis bapak. Tapi apa? Bapak tidak melihat semua itu. Bapak justru lebih mencintai lukisan-lukisannya daripada istrinya sendiri. Sudah berapa banyak lukisan dihasilkan dan hanya menjadi sampah? Sudah berapa banyak? Tapi setiap hari ku dengar, Bapak selalu berbincang dengan tetangga, membangga-banggakan lukisannya seakan-akan dia yang menafkahi keluarga dengan lukisan-lukisannya itu. Dan selanjutnya apa? Ibu yang seakan-akan tidak berperan sedikit pun untuk keluarganya. Bersama mesin jahit ini, ibu selalu dipandang sebelah mata karena dia hanya seorang penjahit. Apa Bapak masih ingat? Apa yang Bapak lakukan ketika seseorang menawar lukisan Bapak dengan harga berpuluh-puluh juta? Bapak menolaknya dengan alasan nilai harga tidak sebanding dengan nilai cinta. Apa itu yang disebut dengan idealisme? Idealisme hanya membuat ibu sakit. Bukan cinta yang kau cinta, tapi derita. Bapak, waktu itu aku bersembunyi di balik tirai pintu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Bapak tiba-tiba menuangkan secangkir teh hangat di atas kepala ibu. Bahkan tanpa berbelas kasih sedikit pun. Tidak ada belas kasih sedikit pun. Cacian demi cacian selalu datang pada ibu. Tuntutan demi tuntutan selalu kau bebankan pada ibu. Sampai pada akhirnya kau pergi begitu saja. Kau pergi begitu saja meninggalkan ibu. Hampir 1 tahun, ibu merasakan sakit. Hampir 1 tahun. Tapi ibu nahannya. Ibu
menahannya karena ibu tidak ingin anak-anaknya tahu. Sampai seminggu sebelum kematiannya, mungkin ibu sudah tidak tahan lagi. Hampir 1 tahun ibu menahan rasa sakitnya. Ibu menyembunyikan semuanya karena tidak ingin anak-anaknya tahu. Sampai seminggu sebelum kematiannya, mungkin ibu sudah tidak tahan lagi. Ya, kematian. Hanya kematian yang menyembuhkannya. Hanya kematian yang menjadi obat terakhirnya. Ibu, maafkan Sarah. Sarah tidak bisa memenuhi keinginan ibu. Sarah tidak bisa memenuhi keinginan ibu untuk menikah. Sarah juga tidak bisa memberikan ibu hadiah seorang cucu. Sarah tidak ingin mengulang penderitaan ibu. Cukup sampai Sarah yang merasakan penderitaan ini, Bu. Biarkan Sarah hidup bersama mesin jahit tua ini selamanya. Sarah sudah bahagia, Bu. Biarkan Sarah terkubur bersamanya selamanya. Maafkan Sarah, Bu. Maafkan Sarah. Maafkan Sarah. Thank you.